Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bu Vera. Iya, selamat siang Pak Jeki. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, masih semangat kan Bu? Masih semangat. Nah begini Bu, jadi di tugas saya di pendidikan guru penggerak itu ada salah satu tugas yaitu untuk melakukan observasi dengan rekan sejawat. Iya. Nah untuk itu dalam hal ini saya ingin mengobservasi Bu Vera dalam kegiatan tugas saya ini. Nah apakah Bu Vera siap untuk saya observasi? Siap Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Nah kalau Bu Vera siap, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu sebelum melakukan observasi ya Bu. Nah yang pertama, dalam observasi ini kan pembelajaran Ibu. Nah, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam pembelajaran yang saya observasi nanti? Oke, berarti di sini kita membahas masalah tujuan pembelajaran ya Pak ya. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat menganalisis berbagai nilai dan norma yang ada dalam masyarakat setelah mengikuti kegiatan diskusi kelompok dengan baik. Oh, baiklah. Nah, selanjutnya dari tujuan tersebut, apa saja area pengembangan atau keterampilan yang hendak dicapai dari tujuan pembelajaran tadi, Bu? Oke, dilihat dari tujuan pembelajaran saya, jelas saya ingin peserta didik memiliki keterampilan untuk membedakan nilai-nilai, baik nilai maupun norma dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, selanjutnya Bu, kan kita menggunakan strategi nih dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, sekarang apa nih strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan supaya tujuan pembelajaran tadi tercapai? Oke, adapun strategi pembelajaran yang saya terapkan ini strategi pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi yang saya ambil di sini diferensiasi konten dan proses. Baik. Jadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, lalu model pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran Ibu ini apa? Model pembelajaran yang saya ambil diskusi dengan metode pembelajaran PBL berdasarkan problem based learning. Baik, jadi strateginya menggunakan berdiferensiasi, kemudian modelnya PBL ya Bu ya. Iya. Nah, baiklah, jadi nanti ketika observasi ini kelas berapa Bu yang akan kita observasi ketika di pembelajaran ini? Rencananya saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas 7B pada jam pertama sampai jam kedua. Hari apa itu Bu kita akan melakukan observasi? Diperkirakan sesuai jadwal itu di hari Rabu. Oh ya, baiklah, siap. Jadi hari Rabu di jam pertama di kelas 7B. Kelas 7B ya? Iya. Siap. Jadi mungkin itu Bu pertanyaan di praobservasi ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, apa tujuan belajar yang Ibu rencanakan nanti bisa tercapai di proses pembelajaran ya Bu. Insya Allah, amin. Nah, sampai ketemu lagi di hari Rabu di saat observasi ya Bu ya. Iya. Ya kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kita masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kalian hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Kita cek dulu siapa saja yang hadir. Artika, Aldi, Artisha, Asti, Charles, Ibu. Berapa hari kamu sakit? Satu.
lain. Denisa, Dika Pratama. Sudah berapa hari Dika sakit? 2 hari, Bu. Oh, baik, Bu. Sakit juga kalian, Ra? Ya, Bu. Berapa kali kalian sakit? 1 hari, Bu. Karena lagi musim sakit ya, jadi jaga kesehatan kalian ya. Ya, Bu. Panggil ya? Ya, Bu. Firlan. Ya, Bu. Haris. Ya, Bu. Ilham. Ya, Bu. Kensa. Ya, Bu. Sherina. Muhammad Atta. Ya, Bu. Aureta Aralinda. Ya, Bu. Keisha Salsabila. Ya, Bu. Charlie Amelia Tampilon. Ya, Bu. Tika Serina. Ya, Bu. Joya Setia Dika Uno. Ya, Bu. Indra Alvander. Ya, Bu. Berarti hari ini tidak masuk 3 orang ya? Ya, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Lagunya Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Masih ingat gak kalian pelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Belajar tentang apa kita? Agen sosial. Agen sosial. Dari pelajaran kita minggu lalu, siapa agen sosial pertama dan terpenting bagi kehidupan kita? Keluarga. Bentar ya, buat kalian masih ingat tentang pelajaran minggu lalu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau kalian perhatikan dulu ya video yang ada di depan. Perhatikan dengan cantik. Janda bolong merupakan jenis tanaman hias tropis monstera yang masuk famili Araceae atau Aloes. Tanaman ini kerap dipakai sebagai dekorasi ruangan bergaya minimalis atau Skandinavia karena bentuknya yang dinilai estetik. Atau monstera albo variegata yang dibanderol 30-50 juta per helai daun. Ada juga monstera deliciosa white monster dan monstera pink dengan harga daun tak kurang dari 50 juta per helai. Sufri Tanjung, Andika Surmanto, Depok, Jawa Barat. Ini video tentang apa itu? Tentang janda. Itu pernah ngutip ya, itu dulu pernah koleksi. Jadi setelah melihat video itu, ini ada pertanyaan yang menarik nih. Kira-kira mengapa ada orang yang bersedia membeli tanaman monstera andalusoni dengan harga yang mahal lebih dari tanaman biasanya? Coba, siapa yang tahu? Lalu, ya, silakan ya. Karena tanaman tersebut unik dan memiliki nilai keindahan. Kenapa? Coba lagi. Karena tanaman itu unik sehingga memiliki nilai keindahan. Oke, karena unik ya, indah. Terima kasih ya. Masih ada lagi? Oke, Pauleta, coba kenapa Pauleta? Karena ada orang yang hobi mengoleksi tanaman tersebut. Ada yang hobi ya, jadi berapapun harganya mau dia. Nah, hal ini yang akan kita pelajari hari ini. Itu ini tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menganalisis berbagai nilai dan norma yang ada dalam masyarakat setelah mengikuti kegiatan diskusi kelompok dengan baik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, Ibu sudah menyiapkan beberapa media ajar. Pertama nanti kalian bisa nonton video yang Ibu tampilkan di depan. Dan ini Ibu juga akan memberikan kalian bahan bacaan. Ibu bagikan satu meja satu. Siapa lagi yang mau? Maju aja Haris, yang jauh-jauh sama kamu. Oke, ini ya, silakan diperhatikan videonya tentang nilai dan norma. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di channel Harris Studio. Kali ini kita akan membahas materi nilai dan norma. Jika kalian punya PPT-nya, silahkan download melalui link yang ada di deskripsi. Passwordnya ada di dalam video ini. Apa itu nilai? Nilai adalah hal yang absolut, berkaitan dengan pandangan baik atau buruknya sesuatu. Lalu apa itu norma? Norma adalah aturan dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Apa saja jenis-jenis nilai? Pertama, nilai material. Kedua, nilai vital. Ketiga, nilai rohani. Gimana? Udah paham belum tentang nilai dan norma? Dari penjelasan video tadi, apa itu nilai? Coba dibaca dulu, Sally, apa itu nilai?
sawit ataupun buruknya sesuatu. Jadi nilai itu adalah pandangan ya, pandangan tentang baik atau buruk. Nah, dari tiga tadi udah dijelaskan juga apa itu norma. Siapa yang mau jawab? Coba Kesia, apa itu norma? Norma adalah aturan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Oke. Norma itu intinya adalah aturan. Jadi sekarang setelah kalian membaca bahan bacaannya, setelah melihat video, Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Satu kelompok terdiri 4 atau 5 orang. Kelompok pertama itu ada Artika. Mana Artika? Oke, kelompok 2 Pauleta. Ya, kelompok pertama itu ada Artika, Pauleta, Aldi, Manuel, dan Indra. Kelompok 2 masih ada Artika, Ellen, Sherly, Fahri, dan Yoel. Kelompok 3 ada Asti, Kerina, Ika, Farendra, dan Ilham. Kelompok 4 ada Denis, ada Trisha, ada Mirsa, Hatta, dan Ella. Gak tahu ya kelompok kalian kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Satu ini? 2, 3, 4. Oke, setelah dapat kelompoknya masing-masing, aku mau kalian berdiskusi. Berdiskusi dengan teman satu kelompok kalian. Gambar diskusinya dengan di depan. Ini kita lihat ya, satu kelompok kan. Ini kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Jadi siapa yang menjadi ketua kelompoknya? Perhatikan sama-sama. Buatlah kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang. Yang kedua, perhatikan dulu. Ada data di atas. Data tentang pelanggaran lalu lintas di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020. Yang pertama ada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan roda 2. Pada tahun 2019 itu terjadi pelanggaran sebanyak 556.794 pelanggaran. Sedangkan tahun 2020 itu ada 175.839 pelanggaran. Selanjutnya, pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan roda 4. Kendaraan roda 4 itu apa? Mobil. Yang terjadi pada tahun 2019 itu sebanyak. Jadi setelah kalian diskusikan, silakan kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian bersama rekan-rekan kalian. Sekarang silakan mulai diskusi. Ibu kasih waktu 20 menit. Oke, silakan berdiskusi ya.
Pegang-pegang ya, kita editing dulu ya. Berdiri semuanya. Ada diskusi ya, udah lama tadi ngobrolnya sama kawan, udah belajar editingnya. Jangan rendahkan badannya. Oke, kita editing dulu ya. Coba, siapa yang mau bikin editingnya? Ada yang mau bikin nggak? Ibu aja. 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan, kiri, saya juga tahu. Atas, bawah, atas, bawah, saya juga tahu. Depan, belakang, depan, saya juga tahu. Mana nomor 1 udah siap? Silakan dimulai. Nomor 1, yang aja tadi ya. Mulai dulu. Perkenalkan, namanya Koreta Linda. Saya bersama teman-teman saya yang benar. Kami akan memberitahu hasil diskusi kami. Satu, apa jenis norma yang dilanggar? Jenis norma yang dilanggar dalam kasus ini adalah norma hukum. Pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran terhadap peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kedua, mengapa bisa terjadi pelanggaran norma tersebut? Faktor manusia. Kurangnya kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, ketidakdisiplinan dalam berkendara, emosi yang tidak terkendali saat berkendara. Faktor lingkungan, kondisi jalan yang rusak, rambu-rambu lalu lintas yang kurang jelas atau tidak lengkap, penerangan jalan yang kurang memandai. Bagaimana dampak dari pelanggaran lalu lintas? Kerugian materi. Kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan kerusakan kendaraan dan kerugian materi lainnya. Kemacetan. Pelanggaran lalu lintas
dapat menyebabkan kemacetan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1. Gimana kawan-kawannya? Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Boleh, silakan tunjuk tangan. Oke, gimana? Sebutkan nama dan dari kelompok mana ya? Sanksi apa yang tepat untuk pelanggaran tersebut? Oke, pertanyaannya kira-kira sanksi apa nih yang tepat untuk pelanggaran norma tersebut? Coba dari kelompok 4 diskusi dulu sama kawan, kira-kira apa? Ya, menurut kelompok kami, sanksi yang paling tepat untuk pelanggaran sanksi berupa denda. Denda katanya. Setuju? Setuju. Gimana yang lain? Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk kembali kelompok 1. Oke, terima kasih ya. Gimana kawan-kawan yang lain? Ada yang mau menanggapi, atau bertanya? Cukup? Cukup. Terima kasih. Kelompok 4 silakan duduk kembali. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, ternyata kalian sudah berdiskusi ya. Dan kita sepakat ya untuk jawaban yang pertama itu norma apa yang kita langgar? Norma hukum. Ada lagi nih kira-kira norma apa yang dilanggar selain hukum? Norma sosial. Kenapa itu disebut melanggar hukum? Karena iya pintar, karena melanggar undang-undang negara Indonesia ya. Jadi kalau mereka sudah melanggar, terjadilah kemacetan, kerusakan, guguran, itu kan akibatnya merugikan orang lain. Makanya terjadilah pelanggaran norma sosial. Jadi kalau ada orang yang melanggar lalu lintas itu mengakibatkan kemacetan, jadi orang lain pun ikut rugi. Jadi sudah melanggar norma hukum, melanggar norma sosial juga. Oke, yang kedua dari mengapa bisa terjadi pelanggaran norma tersebut? Ada faktor psikologis ya, karena cepat emosi dulu. Yang kedua kurangnya kesadaran atas peraturan. Yang ketiga, apa dampak dari pelanggaran lalu lintas? Ternyata setelah kalian diskusi cukup banyak ya dampak dari pelanggaran lalu lintas itu. Yang pertama tadi apa? Kecelakaan. Apa lagi? Kemacetan. Ada lagi? Pencemaran lingkungan. Ada lagi? Kerugian ekonomi. Ya, ada juga kerugian ekonomi. Terus yang keempat, apa? Bagaimana upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas? Tadi Ibu ada dengar ya dari diskusinya. Karena terjadinya pelanggaran lalu lintas itu karena rambu-rambunya tidak bagus. Jadi tindakan preventifnya memperbaiki rambu-rambu lalu lintas. Apa lagi? Sosialisasi tadi ada ya, dari kelompok berapa tadi bilang ternyata bisa juga disosialisasikan agar kita tidak melanggar lalu lintas. Jika kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, mari kita tepuk tangan semua untuk kita semua. Cukup bagus hasil diskusi hari ini. Lihat kalian cukup aktif dalam berdiskusi. Sekarang Ibu ada LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Di sini ada 3 pertanyaan.
Yang pertama, apa perbedaan nilai dan norma? Apa saja jenis-jenis nilai dan norma? Dan yang ketiga itu, bagaimana peranan nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari? Ini dibagikan satu satu. Kalau sudah diterima, silakan diisi namanya, kelasnya, dan jawabannya apa. Kita jadi sisi, sekarang sendiri-sendiri jawabnya ya. Ini dulu, gambar KBD-nya. Ada yang nggak paham? Paling atas ini ada tulisan nama, ditulis nama lengkap ya. Yang kedua kelas kalian kelas berapa? Silakan diisi. Jawabannya langsung aja di bawah ya. Itu kan ada satu garis, nah di bawahnya langsung saja nomor 1. Jawabannya apa? Nomor 2. Jawabannya apa? Dan yang terakhir jawabannya apa? Silakan kalian tulis, kerjakan sendiri-sendiri. Ini nggak apa-apa, simpan saja. Sudah semua? Belum? Masih yang belum? Belum ngumpul? Sudah dikumpul semua? Terima kasih. Selamat dalam pembelajaran hari ini. Coba kita simpulkan dulu ya. Kita sama-sama dulu kita simpulkan. Pelajaran di hari ini tentang apa? Siapa yang mau menyimpulkan? Siapa? Oke, silakan apa? Kesimpulan kita ini. Merupakan akibat atau cara yang digunakan masyarakat atas siswa Dan coba lagi. norma digunakan dan norma merupakan aturan-aturan cara yang digunakan masyarakat atas siswa dan cara yang digunakan masyarakat cara berpaham. Oke, itu tentang pengertian nilai dan norma. Ada lagi? Siapa? Terus? Oke, Noel. Apa Noel? Kira-kira kita belajar apa hari? Jenis-jenis nilai. Nilai kebenaran, nilai kebenaran, nilai kebenaran, Coba lagi. jenis-jenis nilai. Nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius. Pintar. Masih ada lagi nggak kira-kira? Sudah jenis-jenis nilai, pengertian nilai dan norma. Ada lagi? Siapa? Ya, oke. Dari kelompok 2 semua ya? Apa? Coba. Jenis-jenis norma ya. Oke, ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan jadi hari ini kita belajar tentang apa itu nilai, apa itu norma, apa saja jenis-jenis nilai, dan apa saja jenis-jenis norma. Sekarang kalian sudah tahu. Selanjutnya, Ibu minta tolong kalian isi refleksi ya. Gimana pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan, ataukah biasa saja, atau kalau menurut kalian cukup sulit? Ini Ibu bagikan satu orang satu. Silakan tulis nama di atasnya ya. Sudah semua? Sudah semua? Jadi pelajaran kita sudah selesai hari ini. Jangan lupa kalian di rumah tetap belajar. Pelajaran kita minggu depan silakan dicatat tentang interaksi antar wilayah. Jadi silakan kalian baca-baca dulu di rumah tentang interaksi antar wilayah. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu bersama kalian akan menyanyikan lagu Doko Enggano. Ya, kita berdiri dulu sama-sama ya. Silakan berdiri. Apa semua lagunya? Oke, kamu ya. 1, 2, 3. Ya
kembali pada ketua kelas ya. Silakan dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa sebelum mengakhiri pelajaran kita. Siap, nah. Jadi teman-teman kita doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat siang, jangan lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nah, pada video kali ini sampailah pada tahapan pasca observasi. Setelah sebelumnya saya sudah melakukan pengamatan langsung, yaitu pada saat observasi pembelajaran yang dilakukan oleh rekan kerja saya, yaitu Ibu Vera Nikles Susmi SPD. Nah, untuk itu mari kita lakukan kegiatan pasca observasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya Bu Vera? Alhamdulillah baik Pak Jack. Alhamdulillah. Jadi begini Bu, jadi di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah di sini saya ingin mengajak Bu Vera ngobrol banyak terkhusus tentang kegiatan yang telah kita laksanakan kemarin, yaitu saya sudah melakukan observasi di kelas Ibu ketika Bu Vera melakukan pembelajaran IPS di kelas 7B. Nah, jadi sebelum saya menyampaikan catatan-catatan yang saya dapatkan dari observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Vera. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak, silakan. Baiklah. Jadi begini Bu, pertama, nah bagaimana perasaan Bu Vera setelah melaksanakan pembelajaran kemarin dan saya observasi? Alhamdulillah ya Pak ya, setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin saya sudah merasa lega walaupun ada beberapa hambatan yang terjadi. Ya, ada kendala ya Bu ya. Nah, terus selanjutnya, nah bagaimana perasaan Bu Vera kemarin ketika melakukan pembelajaran? Nah di situ ada saya sebagai supervisor mengamati proses pembelajaran Bu Vera. Iya, sebelumnya kan kita belum ya Pak ya melakukan supervisi, jadi saya di sana merasa agak canggung atau grogi gitu Pak, karena diamati. Jadi agak terganggu sedikit ya Bu ya, tapi mohon maaf ini. Nah, selanjutnya Bu, bisa nggak Bu Vera ceritakan kembali, nah bagaimana proses pembelajaran kemarin saat kita lakukan observasi? Oke, jadi gini Pak ceritanya. Di awal pembelajaran itu saya menyampaikan pertama tujuan pembelajaran yang akan dicapai Pak. Selanjutnya strategi pembelajaran yang saya lakukan itu menggunakan strategi diferensiasi. Diferensiasi yang saya gunakan itu ada dua, diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Sedangkan model pembelajaran yang saya lakukan kemarin Pak merujuk pada model pembelajaran PBL atau problem based learning. Menurut saya, proses yang saya lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat sebelumnya. Baiklah Bu, jadi sama seperti yang ada di catatan saya juga Bu, kemarin apa yang sudah Bu Vera rencanakan di observasi kemarin itu sudah terlaksana. Nah kemarin saya juga sudah melihat sintak PBL-nya sudah muncul, di mana ketika pembelajaran ada diskusi bersama, kemudian ada presentasi kelompok. Lalu saya juga sudah melihat di situ ada diferensiasi baik konten maupun prosesnya. Nah, lalu seperti ini, tadi Bu Vera menyatakan ada hambatan ketika melakukan pembelajaran. Nah, boleh nggak sampaikan apa hambatan yang Ibu temukan ketika pembelajaran kemarin? Jadi gini Pak, setelah saya melakukan proses pembelajaran menggunakan problem based learning yang
yang saya inginkan anak-anak mampu menyampaikan pendapat mereka secara merata. Tapi pada kenyataannya ada beberapa anak yang belum bisa mengutarakan pendapatnya, Pak. Jadi terlihat monoton anak yang itu-itu saja yang menyampaikan pendapatnya. Oh, jadi keaktifan siswa ini belum merata ya Bu ya? Iya, masih Pak terlihat pasif, Pak. Nah, terkait dengan hambatan tersebut, menurut Ibu nih, apa penyebabnya? Kok siswa nggak bisa aktif semua ini? Kalau menurut saya ya Pak ya mungkin karena mereka belum terbiasa Pak dengan model pembelajaran berbasis diskusi. Jadi pada saat diskusi mereka masih canggung untuk menyampaikan pendapat mereka. Jadi mereka belum terbiasa ya. Nah, lalu menurut Bu Vera, apa sih solusi yang bisa Ibu terapkan untuk mengatasi hambatan tersebut? Di antaranya tadi siswa yang kurang keaktifan siswa ini yang belum merata. Nah, solusinya apa yang bisa Ibu berikan nanti? Kalau menurut saya solusi yang tepat yang sekarang digunakan ya Pak ya, saya bersama rekan-rekan kerja yang lainnya diharapkan bisa menerapkan pembelajaran berbasis diskusi beberapa kali agar mereka terbiasa dalam menyampaikan pendapat mereka. Nah, selain itu mungkin ada nggak cara-cara selain membiasakan diskusi, ataukah ketika diskusi ada semacam apa ya, guru murid itu diharuskan untuk berbicara gitu enggak? Oh bisa juga Pak, misalnya saya menunjuk langsung anak tersebut untuk berbicara. Jadi kalau mereka sudah ditunjuk otomatis mereka akan menyampaikan pendapat mereka. Jadi anak-anak ini mau nggak mau dia harus berbicara sehingga nanti terbiasa, kemudian dia ketika diskusi bisa aktif semua gitu ya. Iya, itu harapannya Pak. Jadi itu solusi Bu Vera bagus sekali Bu. Nah, tadi itu solusi sudah kita Bu Vera dapatkan. Nah, kira-kira ada nggak orang lain yang terlibat ini, yang perlu itu libatkan dalam hal ini? Kalau untuk melibatkan tentu Pak kita harus bergotong royong kan namanya. Jadi rekan-rekan kerja sejawat saya selaku guru diharapkan untuk membantu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Baik. Nah, kalau begitu, nah menurut Bu Vera ini mulai kapan ini bisa diterapkan solusi tadi? Menurut saya solusi ini bisa diterapkan secepatnya ya Pak ya. Contohnya misalnya dalam 3 kali pertemuan itu minimal 1 kali diskusi Pak. Nah, baiklah Bu. Jadi dari hambatan yang sudah Ibu berikan tadi sudah dapat solusi. Nah, mudah-mudahan nanti secepatnya bisa kita lakukan bersama-sama dengan membiasakan siswa untuk diskusi secepatnya. Nah, kemudian nanti bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain. Nah, mungkin itu Bu kegiatan pasca yang bisa saya sampaikan, tanyakan. Nah, di sini saya terima kasih sekali sudah Ibu bantu dalam proses tugas saya yaitu melakukan observasi rekan sejawat, dan sekali lagi saya terima kasih banyak sudah dibantu Ibu. Jadi demikianlah kegiatan pasca observasi dalam rangkaian kegiatan observasi pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Vera Susmi yang sudah membantu saya. Nah, mungkin sebelum kita tutup, ada yang Bu Vera mau sampaikan tentang observasi ini? Oke, terima kasih ya Pak ya. Yang pertama ingin saya sampaikan terima kasih ke Pak Jeki yang sudah melakukan kegiatan observasi ini. Jadi saya tahu dan bisa merefleksikan proses pembelajaran saya itu bagaimana dan apa tindak lanjut yang harus saya lakukan ke depannya. Itu saja Pak. Terima kasih Bu Vera. Jadi demikianlah kegiatan aksi nyata saya di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Jadi saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.